Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Mo Huayuan melihat 5 item itu dan dengan santai menunjuk ke arah mereka, pil 4 revolusi ini saat itu, Presiden Kun Xuan, tolong berikan 2 set bahan. Misuan sangat tidak mau, dia ingin menghindari konflik antara keduanya sebanyak mungkin, jadi dia mengelak, Tuan Mo, saya tidak memiliki bahan untuk pil sejati revolusi keempat ini pada saya, ayo ada kompetisi, Tuan Muda Yun terlalu sombong. Baiklah, aku sudah selesai. Kamu tidak memilikinya, tapi aku memilikinya. Mo Huayuan berteriak, Xuan kecil, kemarilah. Dia berteriak. Pemuda serakah dan bejat yang telah menjaga pintu sebelumnya berlari masuk, di bawah perintah Mo Huayuan, dia mengeluarkan 2 set bahan yang sama, dia melihat suasana di ruangan itu dengan ekspresi aneh, mengecilkan lehernya, dan dengan hati-hati mundur ke sudut ruangan. Hehe, tuan ini, tolong periksa 2 set bahan dan kemudian pilih satu dulu. Mo Huayuan menatap Yunxiao dengan dingin dan tertawa marah. Yunxiao memindainya dengan cepat dengan indera ilahinya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang bahannya, dia tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja dengan itu. Mo Huayuan mendengus berat, dia tidak bisa repot-repot mengatakan apa-apa lagi, dia segera mengambil 1 set bahan, membungkusnya dengan kekuatan jiwa, dan mulai memperbaikinya. Dia sekarang merasa terlalu berlebihan untuk berbicara dengan Yunxiao, yang ingin dia lakukan hanyalah mengalahkannya sesegera mungkin, lalu mengambil kepalanya dan melihat apakah dia masih bisa sedingin dia sekarang ketika dia memenggal kepalanya. Yunxiao tersenyum dan tidak keberatan, akan aneh jika sikap Mo Huayuan baik. Dia perlahan mengendurkan tubuhnya, sangat sulit untuk mengalahkan alkemis tingkat 8 dalam pemurnian. Bahkan jika dia baru saja maju, dia harus berusaha sekuat tenaga, jadi dia berteriak, naga iblis, sekering. Suara naga iblis yang sangat tidak bahagia datang dari jiwanya, bahkan ada sedikit kemarahan saat dikatakan, jangan mencoba menyatu tanpa alasan, jika kita tidak bisa berpisah di masa depan, aku akan menemukan tempat untuk menangis sampai mati. Tidak bisakah kamu menyeret alkemis kecil ini ke tablet alam ilahi dan menyiksanya jika kamu tidak menyukainya? Apakah kamu harus melalui begitu banyak masalah? Lakukan saja apa yang saya katakan. Yunxiao berkata dengan marah, mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong kepada saya? Petik 2. Tanpa daya, naga itu hanya bisa secara bertahap bergabung dengan jiwa Yunxiao, dan kekuatan jiwa iblis berangsur-angsur bangkit. Yuan Gaohan telah melihat teknik pertempuran jiwanya sebelumnya, jadi dia tidak menganggapnya aneh, dia hanya diam-diam memuji. Memang ide yang baik untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dengan bantuan teknik pertempuran jiwa klan pemakan jiwa, metode ini dapat membuka pintu lain bagi para alkemis untuk meningkatkan kekuatan mereka. 4 orang di ruangan itu tidak bisa tetap tenang saat mereka melihat Yunxiao berubah menjadi iblis, wajahnya berubah dari pria tampan menjadi sangat iblis, bahkan ada sisik di tubuhnya, yang merupakan konflik visual. Apakah ini teknik rahasia ras iblis Xuan Ni? Mo Huayuan terkejut, bukan oleh penampilannya, tetapi oleh fakta bahwa kekuatan jiwa lawannya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Teknik rahasia macam apa ini? Melihat penampilannya, dia sepertinya adalah keturunan naga. Puncak langkah ke-6, apakah kamu sudah berhenti? Sementara Mo Huayuan menyempurnakan pil dengan santai, dia mengawasi perubahan Yunxiao, kekuatan jiwa yang besar akhirnya berhenti ketika mencapai puncak tingkat ke-6. Yunxiao melangkah maju, mengambil bahan-bahannya, dan mulai memperbaikinya. Apa? Dia tidak menggunakan kuali. Semua orang terkejut, terutama Mo Huayuan, yang wajahnya langsung menjadi gelap. Yunxiao mencoba bersaing dengannya pada level yang sama, yang merupakan hal yang sangat memalukan baginya. Seorang alkemis tingkat 8, setelah mendengus berat, dia mengabaikan Yunxiao dan mempercepat penyempurnaan bahan di tangannya. Meskipun mereka berdua terkondensasi dari udara tipis, teknik mereka benar-benar berbeda. Gerakan Mo Huayuan terlihat jauh lebih indah dan mencolok, setiap gerakan sangat enak dipandang, gerakannya rapi seperti yang ada di buku teks, memberi orang perasaan yang luar biasa, mereka secara bertahap terpesona olehnya.
Di sisi lain, pihak Yun Xiao benar-benar sebaliknya, setiap gerakan yang dia lakukan sangat kaku, seolah-olah dia meniru orang lain. Apa yang dia gunakan adalah teknik pemurnian dasar dari 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh, yang memberi orang perasaan yang kuat bahwa itu dia hanya menggunakan metode yang kaku. Pada awalnya, Xuanzi kecil dikejutkan oleh kekuatan jiwa di tubuhnya, dan dia sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah menyinggung seorang alkemis hebat karena tidak hormatnya kepada orang-orang ini, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat teknik pemurniannya, dia hanya bisa tertawa, dia bahkan lebih buruk darinya. Mo Huayuan juga melihatnya, setelah beberapa saat terkejut, dia melanjutkan dengan penyempurnaannya sendiri, namun, setelah melihat beberapa kali lagi, perasaan aneh muncul di hatinya, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya, setelah melihat beberapa kali lagi dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Meskipun Misuan bukan seorang alkemis, dia belum pernah makan daging babi sebelumnya, tetapi dia pernah melihat babi berlari. Begitu Yun Xiao menggunakan teknik ini, dia bisa segera tahu siapa yang lebih baik. Dia menamparkan dahinya, tahu bahwa dia ditakdirkan. Selain itu, dia sangat bingung di dalam hatinya, level ini bisa dicapai oleh banyak orang biasa, jadi mengapa Ling Er memilihnya? Yuan Gaohan, yang berada di tablet alam ilahi, tiba-tiba bertanya, Li Yun Xiao, dari siapa kamu mempelajari 12 gaya ini? Petik 2. Jantung Yun Xiao berdetak kencang saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu mencoba mengobrol denganku sehingga aku bisa terganggu dan membantu muridmu menang? Yuan Gaohan terdiam, dia juga tahu bahwa persaingan semacam ini tidak dapat dibagi, tetapi keraguan di hatinya semakin berat, meskipun gerakan Yun Xiao canggung, tidak ada kesalahan sedikit pun. Selain itu, setiap gerakan dibongkar dan dihubungkan bersama tanpa rasa ketidakharmonisan, dan jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa itu wajar. Namun, ini bukan hal yang paling penting, dan bahkan diabaikan oleh Mo Huayuan, adalah bahwa kecepatan dan kemurnian berbagai bahan yang disempurnakan Yun Xiao secara bertahap melampaui Mo Huayuan. Dengan kata lain, Yun Xiao telah memenangkan putaran pertama bahan pemurnian. Tidak peduli apa, Yuan Gaohan merasa sulit untuk menerimanya. Biasanya, seseorang yang dapat memurnikan lebih dari 90% bahan dapat dianggap sebagai master, dan pada level Mo Huayuan, dia bahkan bisa mendekati 95%, namun, tahap ini bukanlah kunci kemenangan, jadi bahkan dalam kompetisi, sangat sedikit orang yang akan memperhatikan kemurnian pihak lain. Tapi tidak memperhatikan bukan berarti tahap ini mudah. Di bawah tatapan Yuan Gaohan, dia bisa dengan jelas melihat bahwa itu bahan yang telah dimurnikan Yun Xiao. Setidaknya 1% lebih tinggi dari Mo Huayuan. Perbedaan semacam ini sangat sulit muncul setelah sudah mencapai kemurnian 95%, terutama ketika kesenjangan antara dua alkemis sangat kecil, dan hubungan apapun bisa menjadi kunci kemenangan. Mendesis-mendesis gelombang. Setelah pemurnian selesai, nyala api biru muda muncul di jari Mo Huayuan, itu tumbuh lebih besar dan lebih besar di udara, dan warnanya menjadi semakin cerah. Kemudian, ia membakar bahan baku yang dimurnikan. Itu benar, Huayuan telah sepenuhnya menyempurnakan api bagian dalam kuda jantan iblis api surgawi tingkat 9. Yuan Gaohan mengungkapkan ekspresi kekaguman, dan kesungguhan sebelumnya tersapu. Kompetisi ini tidak memiliki ketegangan, namun, dia tiba-tiba tercengang, memikirkan api ilahi yang menakutkan yang terkandung dalam tablet alam ilahi. Dia gemetar, dia tidak bisa menggunakan api ilahi Phoenix di dunia luar, bukan? Petik 2. Jika itu masalahnya, maka nyala api akan dapat sepenuhnya menekan nyala api bagian dalam kuda jantan api iblis kepastian dan mendapatkan keuntungan besar. Mungkinkah Phoenix Flame yang sebenarnya adalah apa yang diandalkan anak ini? Bisakah penindasan api yang mutlak mengatasi kesenjangan dua peringkat dalam kekuatan roh? Wajah Yuan Gaohan juga dipenuhi dengan ketidakpastian, lagi pula, dia belum pernah melihat nyala api tingkat ke-10 sebelumnya dan hanya membacanya dalam catatan kuno sporadis. Akhirnya, ketika Yun Xiao juga menyelesaikan pemurnian, nyala api keluar dari sela-sela alisnya, itu hanya seukuran kuku, yang membuatnya terlihat tidak signifikan.
Misuan merasa benar-benar putus asa, dia berpikir bahwa anak ini memiliki temperamen yang luar biasa dan sangat sombong ketika dia berbicara, jadi dia setidaknya akan memiliki beberapa keterampilan nyata. Sekarang, tampaknya Lao Ai tidak hanya menyakitinya, tetapi juga perusahaan perdagangan Tianyuan. Sama seperti dia membiarkan pikirannya menjadi liar dan hatinya berantakan. Nyala api seukuran paku menembak ke bahan baku yang dimurnikan, dan dengan ledakan ia melahap semua bahan mentah seperti kembang api. Tempat terbakar kebetulan menutupi bahan, dan tidak ada kelebihan sama sekali. Murid Yuan Gaohan berkontraksi, kontrol indah semacam ini tidak mungkin dicapai tanpa benar-benar ditempa. Tangan Yun Xiao sangat segar dan lembut, tidak seperti tangan kasar yang tetap berada di depan kuali sepanjang hari untuk disempurnakan. Kali ini, tidak hanya Yuan Gaohan, tetapi Mo Huayuan juga akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan ekspresinya berubah drastis. Yang mengerikan, dia menemukan bahwa itu api internal dari anak api surgawi, yang dia bakar bahan bakunya, mati-matian membakar dari Yun Xiao, seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan mencoba melarikan diri. Nyala api ini telah lama disempurnakan menjadi keadaan pikiran dan jiwa sebagai satu. Dia bisa langsung merasakan ketakutan dari nyala api. Itu adalah tekanan tingkat absolut, yang membuat nyala apinya sendiri ketakutan. Ini Bian. Mo Huayuan benar-benar tercengang, dia bahkan melupakan pemurniannya pada saat itu, dan tangannya berhenti bergerak. Dia adalah nyala api batin dari kuda jantan api iblis Brahma Surgawi tingkat 9. Apakah ada nyala api di dunia yang bisa menekannya begitu saja? Bahkan api puncak kelas 9 di benua itu hanya dari tingkat yang sama, bahkan jika mereka sedikit lebih tinggi, tidak mungkin untuk menghasilkan tingkat tekanan seperti itu. Untuk dapat menekan nyala api yang dapat menyebabkan nyala api kelas 9 menghasilkan hawa dingin yang menakutkan, Suan Ni ini tidak memiliki apa-apa selain api alam ilahi kelas 10. Mo Huayuan menghirup udara dingin, selain merasakan tubuhnya gemetar, ada juga perasaan yang tak terlukiskan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihat api tingkat ke-10 dalam hidupnya. Apa yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia sekarang bersaing dalam seni Dao dengan pemilik api tingkat ke-10. Yang lebih memusingkan adalah bahwa pemilik api kelas 10 ini sebenarnya adalah seorang remaja di usia remaja. Dia sangat terkejut, meskipun memurnikan 4 pil revolusi adalah proses yang sangat sederhana, dia mulai membuat kesalahan. Di kejauhan, Xuanzi kecil tidak mengerti masalah dengan api. Melihat Mo Huayuan berhenti, dia berteriak kaget, "Tuan, Anda sedang menyempurnakan kasaya." Hati Mo Huayuan tersentak kaget, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia masih di tengah-tengah kompetisi. Jika dia kalah, reputasinya akan dipertaruhkan. Yang paling penting adalah reputasi tuannya, serta masalah tentang Wan Wan. Dia tidak bisa membiarkan ada yang salah. Dia menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit itu segera membuatnya terbangun. Dia mulai menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu. Baginya, ini adalah kompetisi yang tidak bisa dia kalahkan. Sejak api Phoenix yang sebenarnya muncul, dia telah menyimpan semua meremehkannya dan menjadi sangat berhati-hati. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan api kelas 10, tetapi dia yakin bahwa mereka jelas bukan orang biasa. Selain itu, api batinnya dari anak api iblis Tianfan sangat terpengaruh. Jika dia tidak bisa mengendalikannya dengan segenap hati dan jiwanya, ada kemungkinan kegagalan bahkan jika dia adalah alkemis tingkat 8. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi lebih gugup. Dia buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengelilingi api batinnya, membentuk penghalang pertahanan yang mengisolasi aura Phoenix Flame sejati. Baru pada saat itulah api batin kuda jantan api iblis Tianfan kembali normal, dan seluruh penyempurnaan ditarik kembali dari tepi kegagalan. Wu Chen berkata dengan sedih, "Presiden, saya khawatir Tuan Muda Yun sudah selesai. Lihatlah nyala api Tuan Mo." Dia dengan santai memainkannya, dan ekspresinya sangat santai. Tuan Muda Yun baru saja menyalakan api kecil, dan dia sudah sangat lelah sehingga dia berkeringat dan wajahnya pucat. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Mo Huayuan memerah, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Dia berpikir bahwa Wu Chen sengaja mengejeknya, jadi dia mendengus marah dan berkonsentrasi pada pemurnian. Di sisi lain, Jin Xuan sedikit mengernyit, meskipun dia juga merasa bahwa ekspresi Yun Xiao sedikit dibesar-besarkan.
Mo Huayuan juga tampaknya menjadi sedikit tidak enak, dia tidak tampak santai seperti sebelumnya, tetapi lebih serius dan bertekad. Jangan bicara omong kosong, katanya kepada Wu Yan, mari kita tunggu dan lihat, hasilnya belum keluar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Anda dan saya bukan alkemis. Cek, suara mengejek terdengar, Xuan Zi kecil memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dan dia mencibir dengan jijik, kalian berdua tidak bisa begitu nakal untuk berpikir bahwa pemarah ini bisa mengalahkan tuanku, kan? Wu Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang dia, jadi dia berkata dengan dingin, setidaknya Tuan Muda Yun lebih kuat darimu, kan? Dia hanya beberapa tahun lebih tua darimu, tapi kekuatannya jauh dari apa yang bisa kamu harapkan untuk mengejar ketinggalan. Jadi bagaimana jika dia kuat? Jika dia kalah kali ini, kepalanya akan berguling di tanah. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Xuan kecil, dan matanya dipenuhi dengan sedikit kekejaman. Penampilan Yun Xiao memberi banyak tekanan padanya, dan rasa superioritasnya di masa lalu hilang. Hati Jin Xuan menegang, dan dia bertukar pandangan dengan Wu Chen, keduanya memiliki ide yang sama, dan mereka harus menjaga Yun Xiao tetap hidup. Apapun yang terjadi, segera, kalsinasi selesai, dan proses kondensasi dimulai, ini adalah tahap yang paling penting, di mana kekuatan jiwa dan teknik alkemis dipertandingkan, yang juga merupakan momen kritis yang benar-benar menentukan nilai. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan melakukan teknik terbaiknya, Sutra Surgawi Gelombang Ilusi, dia telah menciptakan teknik ini sendiri, dan itu adalah yang paling cocok untuknya. Yang terpenting, dia bisa menggunakan setiap bagian dari kekuatan jiwanya secara ekstrim tanpa membuang sedikit pun. Perbedaan antara dia dan Mo Huayuan adalah perbedaan dua peringkat kekuatan jiwa, ini juga bagian yang paling sulit, hanya ketika dia mengeksekusi setiap gerakan secara ekstrim, selain Mo Huayuan sebelumnya meremehkan lawannya dan ketidakpedulian, dia akan memiliki harapan untuk menang. Teknik gelombang ilusi Gu Fei Yang. Yuan Gaohan sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, ketika Gu Fei Yang mengajar di lautan pembentukan jiwa, banyak orang memang mempelajari keterampilan ini, tetapi itu agak sulit. Dia bahkan lebih terkejut, setelah teknik kultivasi disebarkan, dia telah mempelajarinya sebentar, dan dia memiliki pemahamannya sendiri tentangnya. Sekarang, ketika dia melihat Yun Xiao menggunakannya, sepertinya itu bahkan lebih kuat daripada pemahamannya sendiri. Dia adalah seorang alkemis hebat tingkat 9, meskipun itu adalah teknik kultivasi orang lain, dia telah menguasainya, dan dia bisa memahami esensi dari banyak hal hanya dengan sekilas, tapi, mengapa dia merasa pemahamannya masih belum cukup setelah menonton Yun Xiao melakukannya? Sama seperti 12 teknik alkimia dasar, dia juga merasa bahwa itu pemahaman Yun Xiao berada di atasnya, itu benar-benar tidak masuk akal dan tidak mungkin. Kedua teknik ini diciptakan oleh Gu Fei Yang, mungkinkah orang ini murid Yang Di? Namun, bahkan Yang Di mungkin tidak dapat menampilkan esensi dan makna seperti itu, semua ini tidak ada hubungannya dengan tingkat alkimia, tetapi merupakan semacam pencerahan di Dao alkimia, yang hanya dapat dicapai dengan kebijaksanaan tertinggi dan kultivasi yang melelahkan. Siapa anak ini? Hati Yuan Gaohan ditutupi dengan lapisan keraguan yang tebal, sudah sulit untuk memahami bahwa seorang remaja bisa menjadi alkemis tingkat ke-6, dan dia tidak bisa hanya digambarkan sebagai jenius, dia bahkan tidak berani membayangkan bahwa itu dia bisa mengalahkan alkemis tingkat 8. Baru sekarang kelemahan Yun Xiao dari kekuatan jiwa yang tidak mencukupi akhirnya terungkap, karena kecepatannya semakin lambat. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, akan mudah baginya untuk meramu pil sejati 4 revolusi, namun, jika dia ingin mengalahkan Mo Huayuan, dia harus menaikkan kualitas pil ke tingkat supreme atau bahkan lebih tinggi. Ini membutuhkan penggunaan gerakan mantra dan kekuatan jiwa yang konstan untuk menghilangkan kotoran dalam proses kondensasi, serta memungkinkan berbagai bahan untuk mencapai tingkat fusi terbaik, ini termasuk promosi timbal balik dan pengekangan atribut, serta urutan fusi, persentase, dan sebagainya, dibutuhkan kekuatan yang kuat untuk melakukannya dengan tepat. Indra ilahi Yun Xiao terus-menerus menganalisis dan mencampur proporsi berbagai bahan baku dan waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkannya, memungkinkan mereka untuk diselesaikan satu persatu, kecepatannya sangat lambat, dan dari sudut pandang orang luar, sepertinya masa besar berbagai bahan baku terus menyatu bersama, sisi Mo Huayuan jelas jauh lebih cepat.
Bahkan Suan kecil tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan senyum puas muncul di wajahnya. Dia mendengus dari waktu ke waktu saat dia melirik Jin Xuan yang khawatir dan wanita lainnya. Mo Huayuan meluangkan waktu untuk melirik Yun Xiao, dan pupil matanya menyempit. Dengan keras, visinya secara alami tidak sebanding dengan Xuanzi kecil, jadi dia bisa segera melihat kecemerlangan teknik Yun Xiao dan penggunaan kekuatan jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan, dan tangannya berkibar beberapa kali dengan panik, menyebabkan banyak kesalahan kecil muncul. Yuan Gaohan mengerutkan kening dan menghela nafas sedikit. Dia berpikir, Huayuan selalu berada dalam kultivasi tertutup dan tidak pernah diganggu oleh orang luar. Setiap kali dia memurnikan, dalam kompetisi semacam ini, dia tidak memiliki pengalaman menghadapi lawannya dalam pertempuran. Dari awal hingga sekarang, dia telah terganggu oleh perilaku lawannya setidaknya 5 kali. Setiap kali, dia telah menyebabkan sedikit kesalahan dalam pemurnian. Jika mereka berdua memiliki kekuatan yang sama, dia akan kalah di babak ini sejak lama. Di sisi lain, Yun Xiao telah memfokuskan semua energinya pada bahan baku di depannya sejak awal penyempurnaan. Dia bahkan tidak melirik Mo Huayuan, seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Konsentrasi semacam itu bahkan kurang seperti kompetisi, tetapi lebih seperti dia menikmati kesenangan memurnikan sendirian. Ini adalah alkemis murni. Bahkan Yuan Gaohan tercengang pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat bayangan seni alkimia di Yun Xiao, miniatur ribuan alkemis yang mengejar jalan ini. Ini Bian. Yuan Gaohan benar-benar tercengang, memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia menemukan bahwa Mo Huayuan tidak bisa mengalahkannya dengan cara apapun kecuali dalam hal kekuatan jiwa, dan dia bahkan jauh dari itu. Bahkan jika itu dia menekan kekuatan jiwanya ke puncak langkah ke-6, apakah dia bisa menang? Begitu pikiran itu melintas di benaknya, dia terkejut, karena dia menemukan bahwa bahkan dia, dengan kekuatan jiwa Yun Xiao saat ini, tidak yakin bahwa dia bisa melakukannya sebaik Yun Xiao. Itu berarti bahwa bidang alkimia Yun Xiao tidak kurang dari miliknya. Keberadaan tingkat 9. Mengejutkan. Pada saat ini, selain keterkejutan yang luar biasa, Yuan Gaohan juga sangat ketakutan. Bagaimana mungkin ada keberadaan yang menantang surga di dunia ini? Dalam ribuan tahun benua bela diri surgawi, di antara banyak jenius yang telah dipuji oleh generasi selanjutnya, yang paling brilian adalah Ye Nantian, yang telah menyempurnakan perahu Nuh. Bahkan Ye Nantian tidak bisa begitu berbakat di usia yang begitu muda. Mo Huayuan juga merasa dirinya panik. Dia secara bertahap menemukan bahwa teknik gelombang ilusi Yun Xiao dieksekusi dengan lancar, dan dao sihir yang terkandung di dalamnya bahkan di luar jangkauannya. Keringat dingin mulai keluar di dahinya, dan pakaiannya berangsur-angsur basah kuyup oleh keringat. Hatinya berantakan. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan untuk menekan kekalahannya adalah kekuatan jiwanya yang 2 peringkat lebih tinggi dari lawannya. Dalam sejarah alkimia, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa memenangkan pertempuran yang 2 peringkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Ini juga merupakan sumber kepercayaan dirinya. Namun, sekarang dia menemukan bahwa selain kekuatan jiwa, pemahaman pihak lain tentang seni Dao, teknik pemurnian, dan berbagai kontrol halus telah melampaui miliknya. Dia akhirnya panik. Sama seperti yang dikhawatirkan Yuan Gaohan, Mo Huayuan belum pernah mengalami kompetisi seni seperti itu, dan dia bahkan bersaing dengan lawan yang sangat tidak seimbang. Pikirannya berantakan, dan dia segera membuat serangkaian kesalahan. Kali ini, bahkan Xuan kecil, Jin Xuan, dan 2 lainnya bisa tahu, dan mereka mengungkapkan ekspresi bingung. Setelah tahap kondensasi ini, kualitasnya bisa lebih atau kurang diatur. Pil sejati 4 revolusi ini hanyalah pil obat tingkat ke-4, tidak dapat menjalani penempaan kesengsaraan surgawi, jadi kemungkinan itu dapat meningkatkan nilai ketika akhirnya mengembun tidak tinggi. Tuan Mo, Yun Xiao tiba-tiba berkata, jika Anda gagal pada tahap kondensasi, Anda akan benar-benar dikalahkan. Jika hanya ini yang dimiliki murid Yuan Gaohan, saya akan sangat kecewa. Di masa depan, ketika saya melihatnya secara langsung, saya tidak akan menghormatinya. Tubuh Mo Huayuan gemetar seolah-olah arus listrik telah melewati tubuhnya, dan dia berkeringat dingin. Ini adalah kompetisi yang sama sekali tidak bisa mereka kalahkan. Kehormatan tuannya dan janji kamar dagang angin petir lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia tidak bisa kalah bahkan jika dia mati.
Mata Mo Huayuan berbinar, dan ekspresi ketakutan dan kepanikan di wajahnya menghilang, segel tangan di tangannya sedikit melambat, dan seluruh tubuhnya secara bertahap memasuki keadaan tenang, dia tidak lagi terganggu oleh dunia luar, dan seluruh auranya berubah. Jin Xuan, Xuan kecil, dan dua lainnya melebarkan mata mereka, tidak mengerti apa yang dia katakan, seolah-olah Yun Xiao sedang mengajar Mo Huayuan, dan Mo Huayuan telah menerimanya dalam diam, mereka benar-benar bingung. Ekspresi Yuan Gaohan semakin serius, meskipun Mo Huayuan telah tertinggal sedikit, dengan kekuatan jiwa peringkat 8, selama dia tidak membuat kesalahan lagi, masih ada harapan baginya untuk membalikkan keadaan, namun yang membuat Yuan Gaohan kecewa, ritme kompetisi tampaknya sepenuhnya berada di bawah kendali Yun Xiao, semuanya berpusat di sekelilingnya, dan Mo Huayuan tampaknya telah menjadi foil. Fenomena ini sangat mudah muncul dalam situasi di mana ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dua orang, dalam kedua kasus, yang lebih kuat akan memimpin kompetisi, tetapi sekarang justru sebaliknya. Proses kondensasi berangsur-angsur berakhir, dan mereka berdua akan memasuki proses konsolidasi peralatan. Meskipun Mo Huayuan membuat banyak kesalahan di sepanjang jalan, dia masih lebih cepat dari Yun Xiao. Dari awal hingga sekarang, saya telah kalah dalam hal pemurnian dan kondensasi. Kamu kuat sangat kuat sehingga aku tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia berbicara, Jin Xuan, Wu Chen, dan Xiao Xuanzi semuanya terkejut, otak mereka korsleting dan mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Apa yang dikatakan Tuan Mo? Katakan bahwa dia kalah. Yun Xiao begitu kuat sehingga dia bingung. Mereka bertiga memiliki ekspresi kusam, dan mata mereka tampak membeku, tidak bisa bergerak. Saya dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa Anda benar-benar orang nomor satu dalam seni Dao di antara orang-orang muda di dunia seni bela diri. Mo Huayuan tidak pelit dengan pujiannya, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, jika Anda tidak memperingatkan saya di awal dan membiarkan saya terus panik, Anda akan benar-benar memenangkan kompetisi ini, tapi Ying Luo, saya harus berterima kasih karena telah menarik saya kembali dari keadaan gangguan saya tepat waktu, jadi, hasilnya adalah kamu kalah, tapi aku tidak akan mengambil nyawamu. Oh, mungkinkah kamu masih memiliki beberapa teknik peralatan konsolidasi terakhir? Yun Xiao mengangkat alis karena tidak setuju, mereka akan memasuki pertempuran terakhir, karena tidak ada kesengsaraan guntur di antara produk alkimia di bawah tingkat kelima. Ada beberapa perubahan besar, kualitas pilnya sedikit lebih tinggi dari Mo Huayuan, jadi selama dia tidak membuat kesalahan, dia akan menang, dengan kepribadian dan dao seninya, dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Benar, tidak banyak metode di bawah tingkat kelima yang dapat meningkatkan peralatan konsolidasi seseorang, jimat petir adalah salah satunya, dan nyala api yang kuat adalah yang lain, meskipun kamu memiliki api ilahi level 10. Aku sudah lama melihat bahwa itu kekuatan jiwamu tidak mencukupi, dan tidak mungkin bagimu untuk menggunakannya lagi pada akhirnya. Adapun jimat petir, itu adalah sesuatu yang hanya akan digunakan anak-anak. Ketika saya meninggalkan wilayah suci, Tuan saya mengajari saya sesuatu. Mata Mo Huayuan bersinar dengan sangat percaya diri. Pada saat ini, dia memandang Yun Xiao seolah-olah dia telah menang, dan kepercayaan dirinya bahwa alkemis tingkat 8 seharusnya dipulihkan. Hati Yun Xiao tenggelam, kepercayaan diri semacam itu jelas bukan tindakan, dan dia pasti memiliki kartu truf. Dia segera bertanya dengan transmisi suara, Yuan tua, apa yang kamu ajarkan padanya? Cepat dan katakan padaku, jika aku kalah, kamu juga akan habis. Mata Yuan Gaohan bersinar gembira saat dia tertawa, haha, mungkinkah dia benar-benar menguasainya? Lumayan, kamu layak menjadi muridku. Wajah Yun Xiao sedikit berkedip, karena bahkan Yuan Gaohan telah mengatakan hal yang sama, sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi waspada. Mo Huayuan mengangkat tangannya dan mencubit dua jari, seketika, cahaya keemasan melesat keluar dari telapak tangannya dan secara bertahap mengembun menjadi karakter emas yang mempesona di udara, kedua jarinya berubah dan berkumpul lagi, cahaya lain naik dan karakter lain muncul, bersinar dengan cahaya lembut. Itu adalah karakter seperti kecebong emas di zaman kuno. Dan selain Yuan Gaohan, hanya dua yang tersisa, serta dua yang paling dia kuasai, adalah gerakan mantra untuk kondensasi inti.
Mo Huayuan menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti, dan tangannya mulai bergerak. Dua kitab suci kuno dikirim langsung ke bahan baku, dan pil Qi yang melonjak mulai naik, kualitasnya berangsur-angsur mengeras, dan aroma pil mulai menyebar. Haha, bocah, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan kalah. Yuan Gaohan tidak bisa menahan tawa, meskipun Yun Xiao telah berada di atas angin sepanjang jalan, hasilnya masih kemenangan muridnya. Sebagai seorang master, dia secara alami bahagia. Yun Xiao juga memiliki firasat buruk ketika dua karakter seperti kecebong emas muncul, dia sudah menyangka ada sesuatu yang salah. Sekarang situasinya telah berbalik, matanya menjadi gelap dan dia menarik kembali pikirannya. Teknik gelombang ilusi di tangannya terus dipercepat, menciptakan lapisan ilusi. Tidak ada gunanya, kata Yuan Gaohan dengan gembira, teknik gelombang ilusi sangat kuat, tetapi hanya diciptakan oleh Gu Feiyang, seorang alkemis tingkat 9, apa yang digunakan muridku adalah makna mendalam dari alam ilahi. Mungkin ada secerca harapan jika kamu bisa melakukannya persis sama dengan Gu Feiyang, tapi mungkinkah kamu melakukannya, Lao Ai? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bentuk jiwa Yun Xiao langsung muncul di tablet alam ilahi dan mulai menampilkan teknik ilahi ekspansi besar. Sebagai tanggapan, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kitab suci kuno, meskipun tidak ada kata-kata yang muncul di udara, makna yang tak terlukiskan menyebar, membuatnya terlihat sangat suci saat ini. Kamu pengecut. Baik Yuan Gaohan dan Mo Huayuan tercengang. Mo Huayuan tidak mengerti mengapa teknik gelombang ilusi dapat menghasilkan efek seperti itu, tetapi Yuan Gaohan tahu bahwa itu adalah efek tumpang tindih dari dua teknik berbeda yang dilakukan pada saat yang sama. Kekuatan jiwa Yun Xiao hampir habis, jadi sulit baginya untuk mendukungnya dengan memisahkan segumpalnya. Tetapi yang membuat wajah Yuan Gaohan berangsur-angsur berubah adalah bahwa kekuatan jiwa Yun Xiao tidak segera habis pada saat ini, atau perlahan-lahan menumpuk, menyimpan, dan bersiap untuk pukulan terakhir. Apa yang terjadi? Teknik apa ini? Hati Yuan Gaohan dipenuhi dengan keraguan. Kamu benar-benar menang. Aku tidak pernah kalah dalam hidupku, tidak untukmu atau orang lain. Ekspresi Yun Xiao membeku, dan matanya bersinar seperti bintang. Setiap gerakan tangannya ditutupi dengan cahaya keemasan yang tampak seperti kitab suci kuno. Seluruh teknik gelombang ilusi dieksekusi dengan cara ilahi, membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahwa mereka berdua sangat jauh dan sangat dekat, seolah-olah mereka tidak lagi berada di ruang ini dan secara bertahap kehilangan rasa keberadaan mereka. Wajah Mo Huayuan memucat ngeri ketika dia melihat teknik Yun Xiao. Dia telah melihat teknik sutra surgawi gelombang ilusi berkali-kali, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakannya sejauh ini. Wajah Yuan Gaohan kusam, dan keterkejutan di wajahnya tiba-tiba perlahan menghilang, matanya meledak dengan cahaya, seolah-olah dia telah mengerti sesuatu. Dia merasa bahwa kata-kata Yun Xiao sangat akrab, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya, tetapi dia tidak bisa mengingatnya sejenak. Sama seperti teknik gulungan surga gelombang ilusi sedang dieksekusi dengan cara yang luar biasa, ingatan di benaknya akhirnya terbuka. Beberapa dekade yang lalu, ada peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Di alam ilusi bintang dan bulan, master alkimia paling menonjol dalam ribuan tahun terakhir, Ai, tiba-tiba muncul di antara ras iblis, dan dia memimpin sejumlah besar alkemis iblis untuk memprovokasi lautan pembentukan jiwa. Lautan formasi jiwa asli menertawakan ini dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Melihat bahwa pihak lain juga seorang alkemis tingkat 9, mereka mengirim seorang alkemis yang baru saja maju ke tingkat 9 untuk menghadapinya. Akibatnya, alkemis tingkat 9 benar-benar dikalahkan dalam pertempuran, dan dia muntah darah dan mati di tempat. Ini segera menarik perhatian para petinggi lautan formasi jiwa. Bagaimanapun, setiap alkemis tingkat 9 adalah kekayaan yang tak tergantikan. Kehilangan satu orang tanpa alasan membuat marah para petinggi lautan pembentukan jiwa. Oleh karena itu, mereka berencana untuk memberi pelajaran kepada iblis sombong ini. Oleh karena itu, alkemis yang mereka kirim selanjutnya adalah seorang tetua yang berusia lebih dari 200 tahun dan telah mempelajari tingkat 9 ke atas selama hampir 100 tahun. Dia sangat terkenal, dan perlakuannya di markas besar Lutan Formasi Jiwa hanya kedua setelah presiden. Namun, hasilnya adalah, tidak hanya The Alchemist yang dikalahkan, tetapi mereka juga mengirim makhluk yang semakin kuat, bahkan wakil presiden pada akhirnya gagal total.
Dalam 7 hari, dia telah mengalahkan 5 orang dari lautan pembentukan jiwa, yang semuanya adalah alkemis hebat yang terkenal. Kali ini, seluruh dunia terkejut, tidak hanya lautan formasi jiwa kehilangan muka, tetapi kehormatan umat manusia secara keseluruhan juga rusak. Untuk sesaat, semua ahli di dunia mendidih. Ras manusia selalu menganggap diri mereka sebagai ras tuan yang sah dari alam seni bela diri surgawi, mereka selalu meremehkan sisa ras iblis dan ras laut. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak ada yang bisa menerima provokasi ras binatang kali ini. Jika umat manusia terus kalah di dua bidang utama seni dan seni bela diri, bagaimana mereka masih memiliki wajah untuk dibicarakan? Bahkan zona suci, yang selalu bertentangan dengan lautan pembentukan jiwa, tidak bisa lagi duduk diam dan mengirim sejumlah besar alkemis untuk membantu. Saat itu, orang yang memimpin angkatan darat adalah Tuhan yang samar-samar dikenal sebagai nomor 1 dunia, dia juga guru Yuan Gaohan, dan Yuan Gaohan, sebagai asistennya, juga pergi bersamanya. Yuan Gaohan masih bisa mengingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali datang ke lautan formasi jiwa, suasana di sana sangat berat. Tidak seorang pun, baik itu pejabat tingkat tinggi atau alkemis biasa, terlihat tersenyum, mereka semua mengerutkan kening dan menyimpan dendam terhadap ras iblis. Pada saat itu, Lu Chongzi, penguasa lautan pembentukan jiwa dan pemimpin semua alkemis di dunia, segera memanggil semua alkemis di atas tingkat 9 untuk membahas solusi. Setelah melihat Tuan Yuan Gaohan, konsensus semua orang adalah bahwa tidak ada yang bisa menerima tantangan kecuali Lu Chongzi dan Tuan Yuan Gaohan. Namun, baik Tuan Yuan Gaohan dan Lu Chongzi memiliki status yang sangat tinggi, begitu mereka kalah, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan berat bagi seluruh seni Dao umat manusia, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka berdua juga ragu-ragu, tidak bisa mengambil keputusan untuk menerima tantangan itu. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba menyarankan, wanita itu bukan seorang alkemis, tetapi statusnya juga sangat dihormati. Dia adalah Liu Feiyan, penguasa bela diri teratai merah, salah satu dari 10 penguasa bela diri yang bergelar. Orang yang mengusulkan ide itu pada saat itu juga berada di lautan pembentukan jiwa, tetapi dia tidak peduli dengan provokasi ras iblis, dan dia bahkan tidak menghadiri pertemuan penting seperti itu. Ketika Liu Feiyan menyarankan orang itu, seluruh tempat gempar, lebih dari setengah alkemis tidak setuju, dan mereka sangat curiga dengan kemampuan orang itu. Yuan Gaohan baru saja maju ke alkemis tingkat 9 pada saat itu, dan dia berada di puncak hidupnya, jadi dia tidak menganggapnya serius ketika dia pertama kali mendengar semua jenis komentar tentang pria ini. Yuan Gaohan sendiri adalah seorang jenius, dan ditambah dengan tuannya yang diakui secara publik sebagai alkemis nomor 1 di dunia, dia sama sekali tidak menempatkan orang itu di matanya. Selain itu, bagaimana mungkin orang yang sulit diatur seperti itu memiliki prestasi tinggi dalam seni ramalan? Beberapa alkemis bahkan mengancam akan meninggalkan lautan pembentukan jiwa, memprotes partisipasi manusia itu dalam pertempuran atas nama umat manusia. Pertengkaran itu berlangsung sepanjang malam. Pada akhirnya, Lu Chongzi dan Tuan Yuan Gaohan setuju untuk membiarkan orang itu mencoba. Alasannya adalah orang ini pasti memiliki bakat yang luar biasa karena dia bisa menciptakan 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh. Namun, jika mereka masih dikalahkan, hanya satu dari mereka yang harus bertarung pada akhirnya. Lu Chongzi segera mengirim orang untuk menemukan orang itu dalam semalam. Apa yang membuat mereka ingin muntah darah adalah bahwa orang itu benar-benar memeras Lu Chongzi dan tuannya untuk sejumlah besar pil obat tingkat tertinggi dan semua jenis bahan pemurnian, bahkan ramuan roh tingkat ke-10, dengan memanfaatkan fakta bahwa kekuatan jiwanya belum pulih setelah pemurnian terakhir. Hati Yuan Gaohan sakit saat dia menonton dari samping, dan dia benar-benar ingin penjaganya membunuhnya dan merampok harta karun itu, tetapi memikirkan kekuatan orang itu, dia masih menahan diri. Kedua tuan itu juga sangat tertekan, mengingat bahwa persaingan ini terkait dengan reputasi umat manusia, dan ras lebih penting, mereka menahannya lagi dan lagi. Siapa yang tahu bahwa pada hari kedua kompetisi, orang ini bahkan tidak menggunakan satu pil pun sebelum naik ke atas panggung, dia bahkan tidak minum seteguk air. Kedua penguasa itu sangat marah sehingga mereka ingin bergegas dan mencabik-cabiknya. Untungnya, orang itu tidak gagal dalam misinya. Yuan Gaohan kembali sadar, dan tatapan rumit melintas di matanya, saat dia melihat Yun Xiao,
yang akhirnya melakukan kondensasi pil terakhir, pikirannya kembali ke arena di mana semua orang telah pergi. Pada hari itu, lautan pembentukan jiwa dipenuhi dengan awan dan kabut di bawah. Menara Dewa Ajaib yang mencapai awan, pelangi melintasi langit dan mendarat di sisi lain awan. Lokasi kompetisi adalah pulau awan terbesar, mengambang di sekitar Menara Dewa Ajaib, itu disebut awan pelangi mengejar bulan. Beberapa jam sebelum kompetisi, semua awan di sekitar awan pelangi mengejar bulan telah dipenuhi dengan alkemis, beberapa yang lebih kuat bahkan melayang di udara, dikelilingi oleh para ahli bela diri Supreme untuk melindungi mereka, menunjukkan kekuatan dan status mereka. Aidu duduk bersila di langit di atas awan pelangi mengejar bulan, matanya tertutup, dan dia mengenakan jubah brokat coklat, rambutnya yang panjang seperti air yang mengalir, dan wajahnya sejernih danau. Dia sebenarnya memiliki penampilan seorang pemuda berusia 20-an, dengan wajah yang lembut dan jernih. Dia dengan tenang duduk di udara dan membentuk segel iblis yang aneh dengan satu tangan, itu berkedip di depan dadanya dan tangan kirinya dengan lembut diletakkan di dantiannya. Dia memasuki keadaan tenang dan menunggu. Seberkas cahaya ungu mengelilingi tubuhnya dan mulai mengalir tanpa bentuk apapun, seolah-olah dia telah mengembangkan semacam teknik kultivasi, yang membawa fenomena kekuatan ilahi. Orang-orang dari lautan formasi jiwa semuanya menunjukkan ketakutan yang mendalam terhadap awan ungu itu adalah senjata kuali Aihui, awan yang menerangi langit, itu sebenarnya bisa langsung mengambil bentuk fisik, bergerak dengan cahaya dan bayangan. Iblis besar muncul dari awan dan dengan dingin melirik manusia berwajah pucat, dia mencibir dengan jijik dan berkata, "Ikan acak mana yang kamu kirim hari ini?" Dia tertawa menghina, "Saya mendengar bahwa Tuan Laut Pembentukan Jiwa Umat Manusia Lu Chongzi memimpin dunia, di ibu kota ilahi wilayah suci, Lord Amaterasu tak tertandingi, ternyata dia sebenarnya Bian, betapa memalukan." Kata-katanya segera menyebabkan kemarahan di awan meningkat tajam, percikan kebencian mengembun di udara, dan bau mesiu memenuhi udara. Mereka semua sangat marah sehingga mereka berharap bisa bergegas untuk memblokir moncong dan meledakkan bunker. Lu Chongzi dan Tian Zhaozi saling memandang tanpa daya, mereka berada di bawah tekanan terbesar, terutama Lu Chongzi, yang merupakan presiden asosiasi alkemis dan pemimpin semua alkemis di dunia. Dia berkata kepada orang di belakangnya, "Kamu sudah bangun, jangan biarkan terlalu banyak tekanan memengaruhi kinerja Anda, kamu bisa meminum pil takdir surga yang kuberikan kemarin, itu akan meningkatkan peluangmu untuk menang." Yuan Gaohan, yang berdiri di belakang Tian Zhaozi, menoleh sedikit dan melihat pria itu berjalan keluar dari sisi Lu Chongzi. Dia mengenakan jubah berlian biru batu dan tidak memperhatikan kata-kata Lu Chongzi, sebaliknya, dia mengedipkan mata pada seorang wanita berbaju merah di tengah kerumunan dan terkekeh, "Saudari Fei Yan, saya sedikit takut ketinggian, bisakah Anda membantu saya?" Pada saat itu, ekspresi Yuan Gaohan sedikit berubah, dan banyak orang juga marah. Pada saat kritis ini, dia masih berpikir untuk memukul gadis-gadis. Liu Feiyan mengenakan gaun merah bersulam bunga teratai dengan beberapa bunga teratai merah menyala yang diukir di atasnya, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada ekspresi yang bisa dilihat. Di bawah tatapan semua orang, Liu Feiyan mengangkat tangan kanannya dan membelai rambutnya, dia dengan santai membentuk teratai dengan jari-jarinya dan dengan lembut melemparkannya ke depan, teratai api merah terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah di udara, itu melayang di depan orang itu, kemudian, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan itu benar-benar melahirkan jalan teratai merah, api teratai merah cerah yang indah dan cerah menyebar bersama bunga-bunga, menyebar dari kaki orang itu ke awan warna-warni. Mengejar bulan, semua teratai merah menyala mekar pada saat ini, dan keindahan aneh muncul di langit, itu seperti jalan surgawi, dengan lentera merah yang terhubung dari kepala hingga ekor, itu juga seperti kolam teratai di matahari terbenam, mencerminkan sosok pria di langit. Wajah iblis besar itu berubah saat dia menatap Liu Feiyan dengan kaget. Pada saat ini, Ai juga membuka matanya dan melihat ke depan, ia terkekeh dan berkata, "Siapa kamu?" Pria itu berdiri di atas teratai merah, dan di langit, merah cerah memantulkan bayangan panjangnya, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Dia membuka bibir tipisnya dan berkata dengan lembut, "Gu Feiyang." Ai mengangkat alisnya seolah-olah sedang memikirkan namanya. Wajah iblis besar itu menjadi dingin dan dia berkata dengan ketakutan,
kamu Gu Feiyang, Vanquisher yang berdaulat bela diri. Dia menekan keterkejutan di hatinya, di bawah temperamen pihak lain, dia hanya merasa bahwa niat bela diri di hatinya agak terguncang, dia buru-buru berteriak, ini adalah kompetisi seni, apa yang kamu lakukan di sini? Gu Feiyang terkekeh dan menginjak bulan yang mengejar awan pelangi dalam beberapa langkah, dia berkata, yang bersaing adalah tuanmu, untuk apa kamu berteriak? Lengan tangan kanannya berkibar, dan embusan angin dan awan berkumpul, dia melambaikan tangannya dan menamparnya. Jalan surga yang telah dibuka oleh api lotus tampaknya bergoyang di bawah berkumpulnya angin dan awan. Liu Feiyan akhirnya tergerak, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut dan bunga teratai mekar, berubah menjadi hujan kelopak yang bertaburan seperti matahari terbenam berwarna darah. Setan besar itu langsung merasakan tekanan besar datang padanya, dia ingin menggunakan ki aslinya untuk melawan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan kecilnya seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta atau semut yang mencoba mengguncang pohon di bawah angin dan awan palem, dia pingsan dalam sekejap, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak terkejut sebelum dia ditampar tanpa jejak. Gu Feiyang memandang Ai Hui dan terkekeh, kamu sangat penuh dengan dirimu sendiri, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian orang barbar bisa tahan, lalat sudah hilang, kita bisa mulai sekarang. Sedikit kejutan muncul di mata Ai Hui ketika dia melihat iblis besar itu dikirim terbang di langit, matanya berkedip dengan cahaya tajam saat dia menatap Gu Feiyang dan berkata, kultivasi seni bela dirimu sangat kuat, tapi kamu bukan tandingan bagiku dalam seni ramalan. Gu Feiyang menyilangkan tangannya di depan dadanya dan terkekeh, aku akui mulutku tidak sebaik mulutmu, kamu tidak mungkin menjadi orang yang memenangkan beberapa pertandingan pertama dengan mulutmu, kan? Ai juga tertawa, dia turun dari langit dan menginjak awan berwarna-warni, jubah coklatnya berkibar tertiup angin saat dia menatap Gu Feiyang. Gu Feiyang sedikit terkejut, hanya dengan berdiri di sana, pemuda di depannya memberinya perasaan seperti gunung, dan dia memiliki perasaan samar ingin menatapnya, dia sangat terkejut, meskipun seni daonya tidak bisa dikatakan berada di puncak peringkat ke-9, itu tidak jauh dari puncaknya, bahkan di depan Lu Chongzi dan Tian Zhaozi. Dia tidak pernah merasakan penindasan seperti itu. Mungkinkah orang ini adalah dewa penyihir tingkat 10? Hatinya sedikit tenggelam, dia sudah mulai merasa ada yang tidak beres, tidak heran orang-orang tua dari sebelumnya telah dikalahkan satu persatu. Meskipun Anda bukan pasangan saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat bahagia, mari kita mulai, Anda menetapkan aturan. Aida tertawa murah hati. Gu Feiyang tidak mau kalah dalam hal aura, dia balas tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita sederhanakan, kami hanya akan menyempurnakan pil obat acak dan membandingkan nilainya. Ai mengangguk dan berkata, sangat bagus, saya khawatir sulit untuk membedakan kualitas 9 pil obat tingkat biasa, mengapa kita tidak membuatnya sederhana dan menyempurnakan pil 2 elemen? Bagaimana menurutmu, Tuan Po Jun? Bagus sekali, kata Gu Feiyang, tiba-tiba bergerak. Lu Chongzi segera melambaikan tangannya, dan seseorang dengan cepat membawa sejumlah besar bahan tingkat 9, pil yin dan yang adalah harta paling berharga di antara alkemis tingkat ke-9, dan alkemis tingkat 9 biasa bahkan tidak dapat mencoba memperbaikinya, itu dinamai yin dan yang memadatkan yin dan yang qi dan mengubah arti yin dan yang menjadi pil, yang juga sangat bermanfaat bagi para ahli alam kaisar bela diri. Kepribadian Ai sangat lugas, dan itu tidak menyeret segalanya. Setelah bahan-bahan dibawa, ia langsung mengambilnya, dengan lembut membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk api. Dilihat dari panas dan kekuatannya, itu jelas merupakan nyala api kelas 9 tanpa diragukan lagi. Saat dia mengkalsinasi dan memurnikan bahan baku, cahaya ungu yang telah berputar di sekitar tubuhnya berkumpul di depannya, secara bertahap mengembun menjadi kuali ungu yang menerangi langit dan jatuh di bulan yang mengejar awan pelangi. Saat proses pemurnian berangsur-angsur terungkap, hati Gu Feiyang menjadi sangat berat, dia tidak pernah merasakan tekanan seperti itu dari pemurnian, dia semakin tidak percaya diri untuk menang. Dia bukan satu-satunya, semua alkemis di sekitarnya sangat berprestasi, dan mereka segera melihat bahwa Gu Feiyang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam setiap gerakan, dengan akumulasi seperti itu, tidak mungkin baginya untuk menang. Pada saat ini, banyak keluhan muncul dari segala arah, banyak dari mereka memandang Liu Feiyan dengan mata jahat dan tidak yakin. Untuk sesaat,
semua orang panik. Wajah Lu Chongzi dan Amaterasu juga sangat jelek, terutama karena Gu Fei yang telah memeras begitu banyak ramuan dari mereka, tetapi tidak ada yang digunakan. Pada saat ini, pupil Tian Zhaozi tiba-tiba berkontraksi, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia kehilangan ketenangannya dan berteriak, apa yang dilakukan Gu Fei Yang? Sempurnakan pil Yin dan Yang ke level 8. Apa? Sempurnakan pil Yin dan Yang ke level 8. Bukankah ini kerugian 100%? Semua orang yang hadir tercengang, mata mereka membelalak tak percaya. Semua orang yang hadir adalah senior dalam seni sihir, dengan sekilas, mereka melihat bahwa Gu Fei yang telah dirugikan, telah mulai memadatkan pilnya, sepertinya dia ingin memadatkan pil Yin dan Yang sebelum Ai Hui melakukannya. Untuk memadatkan pil pada level ini, dia pasti berada di tingkat ke-8 tanpa diragukan lagi, bukankah ini pasti kalah? Tiba-tiba, semua orang bahkan lebih marah, dan mereka mengutuknya di tempat. Jika bukan karena para ahli yang menjaga daerah itu, situasinya akan kacau. Alkemis manusia yang marah akan bergegas dan menggigitnya sampai mati, terlepas dari apakah dia adalah penguasa bela diri bergelar atau tidak. Jangan mempermalukan diri sendiri, turun ke sini. Gu Fei Yang, kamu telah mempermalukan identitasmu sebagai alkemis, kembalikan identitas Anda sebagai tetua kehormatan segera. Keluar dari lautan pembentukan jiwa. Kamu hal yang memalukan, berhenti sekarang. Untuk sementara waktu, raungan marah berlanjut, dan bahkan Lu Chongzi sangat marah, dengan wajah muram, dia mengabaikan ejekan itu. Bahkan Liu Feiyan, yang merekomendasikan Gu Fei Yang, menangkat alisnya dan penuh keraguan, Gu Fei Yang tidak akan pernah menjadi orang bodoh yang akan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia mencapai level 8, dia akan kalah tanpa ragu. Ai juga tertegun sejenak, dan gerakan tangannya sedikit melambat. Dia menatap Gu Fei Yang dengan heran dan melihat bahwa wajahnya penuh ketenangan, seolah-olah dia sangat tenang. Pilnya sudah matang. Gu Fei Yang tiba-tiba berteriak, dan seberkas cahaya keluar dari tangannya, menerangi langit dengan cahaya warna-warni. Itu adalah fenomena aneh dari kelahiran pil obat tingkat 8, dan itu sangat indah. Namun, tidak ada yang berminat untuk menghargainya. Mereka semua berpikir bahwa mereka sudah selesai. Anggota klan iblis semuanya berseri-seri dengan sukacita dan sangat bangga. Tepat pada saat ini, awan gelap mulai berkumpul di langit, dan Rolling Thunder muncul. Itu justru kesengsaraan petir dari pil obat tingkat 8. Semua orang mengutuk di dalam hati mereka, akan lebih baik jika mereka memukul yang ditinggalkan ini sampai mati. Mata Gu Fei Yang bersinar dengan cahaya yang tajam, tangannya dengan cepat memasang susunan hijau di sekitar ramuan level 8, segala macam simbol aneh muncul di atasnya dan menyebar dengan ramuan sebagai pusatnya. Tiba-tiba, jantung Ai Hui berdetak kencang dan dia memfokuskan pandangannya ke arah itu. Ketika dia melihat susunan itu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan ngeri, apakah menurutmu ini adalah susunan pengumpulan guntur? Bum bum bum. Petir di langit semakin mengembun, dan akhirnya jatuh. Petir surgawi hijau langsung meledak ke arah pil obat tingkat 8. Suara guntur bergemuruh dan semua kutukan tenggelam. Ai tiba-tiba menghirup napas dingin dan berteriak, jika petir menyambar formasi ini, itu bahkan bisa berubah menjadi petir ilahi Zifu. Bagaimana pil obat level 8 ini bisa menahan petir ilahi Zifu? Bahkan jika kamu menghadapinya secara langsung, kamu hanya akan bisa meningkatkan kualitas ke tingkat tertinggi. Tidak ada cara untuk melintasi tingkatan. Mengapa Anda ingin melakukan sesuatu yang begitu tidak berarti? Selain itu, petir ilahi Zifu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Begitu meledak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara. Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Karena dia melihat senyum puas di mulut Gu Fei Yang, dia sepertinya telah mengerti sesuatu. Matanya membelalak dan dia berkata dengan ngeri, kamu ingin lari. Gu Fei Yang terkekeh, itu benar. Alasan mengapa saya menyempurnakan ramuan level 8 adalah untuk memadatkan ramuan sebelum Anda melakukannya. Dengan begitu, saya dapat langsung mengubah petir hijau yang jatuh pada saya menjadi petir ilahi Zifu melalui formasi pengumpulan guntur. Apakah saya mengatakan bahwa saya ingin mengendalikannya? Petik 2. Dia tersenyum licik dan berkata, ketika petir ilahi Zifu meledak, itu hanya akan menjadi kecelakaan.
seluruh bulan yang mengejar awan pelangi akan ditiup menjadi ketiadaan, pertarungan antara Anda dan saya ini hanya bisa dianggap imbang, dan Gu Feiyang mengungkapkan senyum bangga dan berkata, saya adalah penguasa bela diri di puncak surga ke-9, jadi saya tidak akan terluka parah bahkan jika saya mengambil petir ilahi Zifu, tapi bisakah Anda? Hanya dengan tubuh iblis, bahkan jika saya tidak mati, saya pasti akan terluka parah, pada saat itu, bahkan jika kita bertarung lagi, kamu tidak akan menjadi lawanku. Percakapan antara keduanya ditutupi oleh suara guntur, dan orang luar tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Selain itu, hanya mereka yang bisa melihat formasi pengumpulan guntur di depan Gu Feiyang dengan jelas. Mulut Ai Hui terbuka lebar, dia tidak menyangka pihak lain memiliki rencana seperti itu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Petir hijau menyambar pil 2 elemen tingkat 8 di depan Gu Feiyang, itu tidak meledak, tetapi menyebar tiba-tiba dan diserap oleh formasi hijau. Semakin banyak dari mereka berkumpul dan secara bertahap berubah menjadi ungu dan hijau. Pada saat ini, Tian Zhaozi dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Lu Chongzi berubah ngeri saat dia berkata, apa yang terjadi? Petir ungu. Gu Feiyang tiba-tiba berteriak dan berkata dengan panik, oh tidak, aku tidak bisa mengendalikannya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat melarikan diri keluar. Wajah Ai Hui berubah menjadi hijau dan putih di bawah kilat ungu, bahkan seseorang dengan pengendalian diri yang tinggi seperti dia tidak bisa menahan kutukan. Kamu, dia juga melemparkan pil yang masih dia murnikan dan dengan cepat melarikan diri. Ledakan. Ada ledakan besar, tiba-tiba, langit dan bumi kehilangan warnanya, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, langit di atas lautan pembentukan jiwa dipenuhi dengan cahaya ungu yang cemerlang. Para ahli yang bersembunyi di kehampaan terkejut dan buru-buru menyerang, semuanya adalah ahli alam tertinggi bela diri, dan ketika mereka bergabung, dunia berubah warna, mereka segera mengendalikan kekuatan ledakan pada bulan yang mengejar awan pelangi dan meledakkan lubang hitam besar, menyerap kekuatan menakutkan dari guntur ilahi Zifu. Namun, awan terbesar di atas lautan formasi jiwa telah benar-benar menghilang. Ai, yang terpengaruh oleh ledakan itu, memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh ke tubuh iblis besar yang datang untuk menyelamatkannya. Gu Feiyang, di sisi lain, membentuk pertahanan sendiri, meskipun sangat melelahkan, dia melarikan diri tanpa cedera, bahkan tidak ada setitik debu pun di pakaiannya. Lu Chongzi melihat ke tempat kosong di mana awan dan bulan berwarna-warni dulu berada, dia menunjuk ke arah Gu Feiyang dan meraung, apa yang terjadi? Apa petir ungu itu? Ini semua salahku karena tidak mengendalikan kekuatan kesengsaraan petir dengan baik, kata Gu Feiyang dengan ekspresi sedih. Sai, apa yang harus kita lakukan tentang kompetisi ini? Kamu tidak mengendalikannya dengan baik. Bagaimana petir kelas 8 bisa menyambarmu? Lu Chongzi menjadi marah, tiba-tiba, dia mendapat kilatan inspirasi dan tertegun di tempat, emosinya menjadi tenang dalam sekejap, dia menatap Gu Feiyang, yang tampak acuh tak acuh, dengan tatapan rumit di matanya, dia bertukar pandangan dengan Amaterasu Zi, mereka berdua segera menyadari bahwa anak ini sengaja melakukannya. Gu Feiyang menghela nafas dengan wajah serius, Ai ini sangat berbakat, dia terlalu mengerikan, aku khawatir bahkan kalian berdua mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, Lu Chongzi dan Ten Zhaozi sama-sama terkejut, mereka secara alami mempercayai kata-kata Gu Feiyang, bahkan jika dia bisa mengatakan bahwa mereka berdua bukan tandingan satu sama lain, lalu siapa di dunia ini yang bisa menjadi tandingan mereka? Apakah gelar alkemis terbaik di dunia akan diambil oleh ras iblis? Tidak ada alkemis manusia yang bisa menerima hasil ini. Yuan Gaohan juga marah dengan tindakan Gu Feiyang, tetapi dia akhirnya mengerti dari ekspresi Tian Zhaozi, dia merasa bahwa orang ini terlalu menakutkan, dia benar-benar bisa menemukan cara seperti itu untuk mengganggu persaingan dan secara langsung membalikkan hasilnya, meski tampak sedikit licik, setidaknya dia untuk sementara menyelamatkan wajah umat manusia. Sejak saat itu, dia memiliki sedikit ketakutan pada Gu Feiyang. Kemudian, Amaterasu Zi mengumumkan bahwa kompetisi tiba-tiba terganggu karena kecelakaan dan itu imbang, ini segera menyebabkan setengah manusia lainnya tidak puas. Saya baru saja menyempurnakan pil yin dan yang level 8 dan memadatkannya menjadi bentuk, semua orang melihatnya,
kata Gu Fei yang dingin, dan Master Ai tampaknya tidak menyempurnakan apapun, jika itu bukan hasil imbang, maka saya harus menjadi pemenangnya. Ini segera membuat semua anggota klan iblis tidak bisa berkata-kata. Dari kemajuan sebelum ledakan petir ungu, memang benar bahwa Gu Fei yang sedikit lebih baik, tetapi ini terlalu menyedihkan, belum lagi iblis besar ini, bahkan Ai, yang terluka parah, sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi, matanya penuh kebencian. Dalam keadaan marah, Ai Geng berjanji di tempat bahwa dia akan bertanding lagi dalam 3 hari. Gu Fei yang setuju dengan Spot.ai Hui tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam 3 hari, jika mereka tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan kesempatan ini, maka umat manusia benar-benar tidak akan memiliki harapan kali ini. Namun, yang membuat hati semua orang bergetar adalah bahkan Ai, yang terluka, mampu menekan Gu Fei yang selama pemurnian senjata tingkat mendalam 3 hari kemudian. Dalam keputusasaan, Gu Fei yang mengambil risiko dan langsung menggabungkan 3 pedang yang mewakili niat pedangnya yang tak tertandingi, kemudian, dia secara paksa mengubah naga iblis peringkat 9 menjadi jiwa pedang dan menempa pedang yang penuh kritik dan masih dalam tebasan pedang bintang debat. Saat pedang berharga itu lahir, pedang itu segera bersinar terang di langit berbintang, cahaya pedang yang tercerahkan melesat ke 9 surga, dan sangat, secara kebetulan, membubarkan kesengsaraan petir bahwa Ai Hui sedang menyempurnakan senjata mendalam kelas 9. Adegan ini langsung membuat semua orang benar-benar tercengang. Setelah kesengsaraan guntur senjata tingkat mendalam lawan terbelah oleh cahaya pedang pencerahan dari tebasan pedang bintang, itu secara bertahap menghilang. Di bawah, mulut Ai Hui terbuka lebar saat dia melihat ke langit yang cerah, persenjataan mendalam yang telah dia habiskan begitu banyak upaya untuk memadatkan tidak memiliki kesengsaraan kilat dan tingkatannya hanya pada awal tingkat ke-9, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan awal persenjataan mendalam tingkat ke-9. Kamu. Ai Hui sangat marah hingga hampir pingsan, dia menunjuk ke arah Gu Fei Yang dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, namun, cahaya pedang pencerahan memang sangat aneh, sepertinya itu bukan buatan manusia, tampaknya penuh dengan spiritualitas dan telah memotong dengan sendirinya. Dalam keadaan seperti itu, Ai Hui tidak punya pilihan selain mengaku kalah, dia melihat ke arah pemotong bintang dan menghela nafas, pedang Anda ini hampir mencapai kualitas artefak suci, bahkan jika aku berhasil memperbaikinya, aku tidak akan bisa mengalahkanmu, aku benar-benar kalah kali ini. Lautan pembentukan jiwa dan alam Sein secara alami tidak akan mengungkapkan detail pertempuran ini, sejak saat itu, nama Gu Fei Yang mengguncang dunia dan seperti matahari di langit. Ketika Gu Fei Yang menggabungkan ketiga pedang itu dengan tergesa-gesa, dia mengatakan sesuatu yang diingat Yuan Kuai dengan dalam, tuan ini tidak akan kalah dari siapapun dalam hidupku. Suara itu sepertinya berasal dari beberapa tahun yang lalu, tumpang tindih dengan kata-kata yang dikatakan Yun Xiao sebelumnya. Yuan Gaohan berangsur-angsur kembali sadar dari kenangannya, melihat muridnya dan proses penyempurnaan Yun Xiao, dan bagaimana teknik gelombang ilusi diselesaikan sekaligus. Dia tidak lagi ragu, jadi itu kamu belum mati, Gu Fei Yang. Bersambung.